Ya baik, saat ini kami berada di Pantai Ujung Ori, Desa Patrolor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, di mana saat ini akan diadakan kegiatan kemah kebangsaan yang diselenggarakan oleh komunitas rawat sapu jagat Ujung Ori. Ini adalah komunitas lingkungan hidup yang memprakarsai diselenggarakannya kemah kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LPPNU Provinsi Jawa Barat, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu, kemudian Bupati Indramayu sendiri dalam hal ini diwakili oleh Asda 2 Kabupaten Indramayu, kemudian Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu juga turut hadir guna menyaksikan agenda pembukaan kemah kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini. Kegiatan ini diikuti juga oleh seluruh lembaga otonomi NU yang ada di wilayah Barat Kabupaten Indramayu, di mana kegiatan ini digelar selama 2 hari atau kegiatan semacam persami. Para kader NU cukup antusias guna memprakarsai dan melaksanakan kegiatan ini, di mana agenda terpentingnya adalah bagaimana meningkatkan produksi ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu sebagaimana bagian dari kinerja komunitas lingkungan hidup, dalam hal ini komunitas rawat sapu jagat Ujung Ori. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa keterangan baik dari Asda 2, kemudian dari Ketua Panitia kemah itu sendiri, dan juga dari LPPNU Jawa Barat. Terpopuler di Kabupaten Indramayu, ibadahnya khusyuk. Ia beli Mbah Dukun Sekmat yang mewakili Pak Camat, juga yang hadir mungkin yang mewakili dari Porkopincang. Walaupun beliau Ketua LPP Kabupaten Indramayu, tapi bagi saya beliau adalah abahnya LPPNU ya. Baik, pelaksanaan kegiatan ini pertama mendasari adanya didirikan komunitas rawat jagat yang merupakan aktivitas lingkungan hidup beserta pertanian, aktivis lingkungan hidup dan pertanian. Kemudian tema yang kami usung, karena ini akan mengarah kepada lingkungan, maka kami dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, kami mengambil tema membumikan nasionalisme dengan penguatan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini mendasari pergerakan kami untuk bersinergi dengan semua lapisan yang terkait dengan lingkungan hidup maupun terkait dengan pertanian, baik di kedinasan maupun di masyarakat umum maupun di organisasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini kami akan bersinergi dengan Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dirut PHRWJ. Komunitas jagat rawat buat Bapak Dirut dan masyarakat Ujung Ori ya.
Dan ini saya kira hal yang positif bagi kita. Karena apa? Karena memang Indramayu itu yang pertama sekarang kan temanya bagaimana pengembangan ekonomi, terutama untuk pertanian kan. Makanya ini pas klop dengan tema yang ada dalam rangka tadi pemulihan ekonomi. Kita 2 tahun kemarin kan dihantam pandemi COVID. Nah sekarang kita provinsi termasuk juga Indramayu, ini bagaimana kita pemulihan ekonomi yang efisien. Nah tanpa dibantu oleh komunitas masyarakat, oleh organisasi masyarakat Indramayu, tentunya tidak akan efektif. Sebagus-bagusnya program pemerintah, kalau tidak ada dukungan masyarakat ini. Nah oleh karena ini, pemerintah Kabupaten Indramayu artinya menyambut baik kegiatan-kegiatan semacam ini karena memang efektif. Target capaiannya Pak? Indramayu ini kan penghasil padi terbesar di Indonesia, 1,8 jatuh ton, 1,8 juta ton gabah kering pungut. Lalu Indramayu juga penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Hampir 40% dihasilkan dari Indramayu, baik ikan tangkap maupun ikan budidaya. Nah, oleh karena ini, dalam pemulihan ekonomi ini, kita mari bersinergi lah dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Ibu Nina Kusina sekarang. Mas Lumur naik, ayah oleh suara Bapak Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemah kebangsaan yang diadakan oleh LPP NU Indramayu dengan komunitas rawat jagat. Ini suatu momentum yang luar biasa, di mana biasanya kebangkitan nasional itu diadakan hanya dengan seremonial upacara atau seminar. Nah, hari ini kita menyaksikan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Patrol, ada sedikit yang berbeda. Karena membangkitkan nasionalisme kita tidak hanya melalui semangat perjuangan saja, tapi bagaimana kecintaan kita terhadap lingkungan, kemudian kecintaan kita terhadap pertanian, lalu bagaimana itu menjadi nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa terwujud di dalam kemah kebangsaan ini. Artinya perspektif terhadap kebangkitan nasional bisa diawali bagaimana kita mencintai alam, mencintai lingkungan. Nah, mudah-mudahan di acara ini ada kurikulum tentang berkaitan tentang itu disampaikan oleh mentor-mentornya. Semoga bisa tersampaikan tentang kecintaan terhadap kebangsaan. Ketahanan pangan memang harus tidak bisa diwujudkan oleh satu lembaga, apalagi kita lembaga Nahdlatul Ulama. Itu tentunya harus didukung oleh semua stakeholder, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, swasta nasional maupun yang terlibat di dalam usaha itu sendiri. Karena ketahanan pangan tidak akan terjadi kalau tidak bersinergi. Percuma kita menanam, toh pada akhirnya di hilirnya harganya juga jatuh, bahkan dipermainkan. Kalau bisa justru kita bisa menguasai pasar dari mulai budidaya sampai dengan selesai di di trading, di penjualannya. kategori yang sudah berjalan apa aja sih? Oke. Jenisnya apa, itu ternak lele, apa itu pertanian, atau jenis apa gitu? Untuk LPPNU Jawa Barat sendiri saat ini kita dalam ranah penguatan internal organisasi. Nah, kita baru, tapi alhamdulillah beberapa percontohan komoditi seperti budidaya jamur tiram, jamur telinga, ya, karena memang ada permintaan pasar. Kita buat baglognya sendiri, lalu juga kita buat kumbungnya juga. Nah, kemudian ada budidaya melon, Pak. Untuk marketplace lokal apa go? Saat ini domestik. Domestik dulu. Untuk permintaan ekspor yang sudah minta itu adalah tepung talas. Tepung talas Pratama. Nah, kebetulan kita ada off-taker langsung dari Singapura dan Malaysia yang meminta kita. Oleh karena itu kita sedang melakukan pemetaan penanaman dari mulai kontur lahan yang cocok, kemudian juga keamanan juga, karena kan kalau komoditi itu mahal sehingga butuh keamanan dan tentunya adanya asuransi pertanian.
alhamdulillah pemerintah juga mendukung, dikala gagal panen kita asuransikan. Baik, pada agenda kegiatan ini poin pentingnya adalah bagaimana meningkatkan upaya dalam hal penyelamatan lingkungan atau bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang akan ditanamkan kepada para peserta kemah itu sendiri melalui mentornya masing-masing. Kemudian dari Ketua LPPNU Jawa Barat sendiri, Kang Haji Nurdin Hidayat juga mengatakan bahwa NU Jabar saat ini tengah mengupayakan strategi-strategi guna meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian, diantara pengembangan budidaya melon, jamur tiram, bahkan ada salah satu hal yang luar biasa memenuhi pangsa pasar internasional, yaitu dengan ekspor memenuhi pasar internasional adanya permintaan tepung talas seperti halnya dari Singapura. LPPNU Jawa Barat sendiri berupaya untuk itu dan sudah melakukan produksi sesuai dengan permintaan. Hal terpenting adalah guna terciptanya capaian target dari apa yang diupayakan, maka perlu adanya sinergitas dengan semua komponen, dalam hal ini pihak-pihak stakeholder terkait, bukan hanya dari kalangan NU sendiri, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi sampai dengan pemasaran, di mana LPPNU sendiri menyediakan central market dalam hal memasarkan produksi dari apa yang dilakukan LPPNU sendiri melalui para anggotanya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pantai Ujung Ori dalam rangka kemah kebangsaan guna memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022. Yang bertugas Robi dan Khair dari Pantai Ujung Ori Indramayu melaporkan.